Makanya gue percaya ketika ada orang bilang bahwa wah tai kucing lah orang yang bilang gua umur 19 tahun segala hal di dunia ratusan miliar tau kan sekarang lagi rame-rame kayak begitu kan. Pertama itu bohong. Udah gitu aja. Kenapa Om Ded langsung bisa bilang kalau itu bohong? Oh iya, kalau you don't bullshit. If you don't have privilege, you're not gonna have that. Lu nggak akan bisa ya. Oke. Umur gue bicara umur 19 tahun ya. Oke. Ya sama lah waktu itu juga kan ada siapa yang anak kecil umur 10 tahun bilang penghasilannya gede banget, jualan apa? Iya bapak lu kan kaya bos. Terus dia bisa bilang, ya kita nggak boleh, kita harus terus mencoba. Iya, lu bisa terus mencoba karena kalau lu gagal, safety net. lu punya safety net. Lu gimana caranya? Orang tuanya susah ini ya susah terus lu mencoba, lu gagal, gelandangan. Betul. Kalau ini lu gagal, lu pulang ke rumah lu masih AC, makanan lu masih enak, pembantu lu masih 3, ya lu nggak gagal anjing. Iya. Nggak ada kata gagal buat mereka. Starting point-nya beda. Iya. Terus kalau misalnya, dan gini, assume kalau misalnya ada orang yang, wah beneran bisa nih, sukses beneran luar biasa, puluhan miliar dapat umur berapa, oke. Kalau lu bisa dapat segitu, oke, berarti something is taken from you also. Ada yang dikorbanin. Ada yang dikorbanin. If we see someone live very happy dan sebagainya, ada yang diambil sama Tuhan juga pasti. Pasti ada yang dikorbanin. Tapi kan sekarang kan banyak motivator-motivator yang nggak realistis gitu, kayak ngomong misalnya, wah saya 1 miliar pertama, kadang-kadang sekarang udah bukan 1 miliar, zaman dulu 1 miliar, 10 miliar pertama gue sukses umur segini bla bla bla, padahal saya waktu itu kerjanya nyuci piring, kuliah sambil nyuci piring, ngekos gini. Anak babi, ente ngekos di Singapura, jangan samain sama orang ngekos di Tanjung Priok bos. Jangan ngajarin motivasi. Selama anda masih ngekos di Australia, kerjanya cuci piring di sana, jangan samain sama orang yang di sini. Nggak bisa. Tapi kan terbukti endingnya satu-satu yang kayak begitu ketangkep semua kan. Iya. Satu-satunya jalan lu bisa kayak begitu, sukses di umur segitu. Nah ini gue bisa ngomong nih karena yang nonton kan banyak banget ya. Karena nonton banyak banget. Kenapa gue benci banget sama orang-orang itu? Lu bayangin nggak orang-orang itu ngerusak otak anak-anak muda? Harapan palsu. Wah gila. Jadi akhirnya ini ya banyak sekali anak-anak yang muda terus berpikir gila ya gue gagal ya. Hidup gue gagal banget ya. Mereka yang umur segitu udah puluhan miliar dapetnya, udah begini dapetnya dan sebagainya. Bohong. Percayalah. Kalau mereka bisa dapat uang segitu banyak di usia segitu, nggak jualan kelas. Tapi anak-anak muda kan Dia sih ngomong gitu. akhirnya kan, wih gue gagal ya, mereka udah sukses, gue masih segini dan sebagainya. Enggak. Gue umur 50, gue lahir dari keluarga miskin, gue sukses sendiri. Gue baru mulai dapat duit itu umur 30 pun umur 32 gue bangkrut. Sorry, itu maksudnya 30 kerja pertama. Enggak, gue 30 aja kan gue umur 20 lebih 28 tuh gue udah di TV kan. Iya. Di TV. Terus gue sampai umur 30 kan berarti duit gue udah ada. Oke. Ya, duit gue udah ada dan sebagainya. Terus gue mulai usaha, gue bikin restoran, bikin apa dari duit yang gue punya. Hancur semuanya, bangkrut. Tabungan gue cuma sisa 6 juta. Bapak gue meninggal, tabungan gue 6 juta. Gue beli peti mati ngutang. Mulai lagi dari nol lagi. Terus mulai belajar. Ternyata gue belajar, ternyata sukses harus bikin ini, harus belajar. Gue mulai lagi sukses mulai umur 40. Paling umur 40 tahun. Paling kalau sekarang lu bilang, ya gue punya perusahaan banyak, punya ini banyak, punya apa banyak. Iya, dari umur 40 sampai umur 50 tahun itu cuma 10 tahun target. Karena pengalamannya udah Belajarnya darah-darah. gimana caranya anak umur 18 tahun bisa punya pengalaman seperti itu kalau nggak dari link bapaknya, link keluarganya, orang dalam. Dari mana? Tapi Om, patternnya kan selalu sama Om. Mereka selalu memamerkan kekayaan, let's say mobil, ke luar negeri, naik pesawat jet pribadi. Iya. Mereka pakai modal apa? Kalau dari prediksi Om? Ya ada yang modalin lah. Cuci duit bisa,
Kita gini, Bos. Lu nggak usah ngomong mereka kok mobil bisa begini, bisa mewah ya kan, naik McLaren lah, naik Ferrari lah, naik apa dan sebagainya. Sekarang gua tanya gini deh, sederhana aja deh. Lu jangan pamerin mobil lu, kayak kucing lu pamerin mobil lu, adu kaya sama gua aja. Ini cuma dia bisa ngomong gitu, cuma dia doang. Cuma dia doang. Nih, gua belum selesai. Lu jangan pamerin mobil lu dengan gaya-gaya saya anak muda, mobil gua Ferrari begini-gini. Lu jangan pamerin mobil lu. Ayo. Lu pamerin mobil lu, gua pamerin BPKB gua. Wow. Mobil bisa pinjem, Bro. Mobil bisa ada orang modalin nih. Lu pakai nih mobil gua nih, lu pakai mobil gua gini-gini, lu sok kaya begini-gini, nanti lu jualan ini kan jelas laku kan? Karena kelihatannya sukses kan? Iya. Yang dipamerkan itu. Pamerin itunya kan. Tapi nggak dipamerin perjuangannya dengan cara seperti itu di mana? Satu, perjuangan nggak dipamerin. Kedua, lu pamerin mobil nggak ada gunanya. BPKB lu kasih lihat gua. Uang gua puluhan miliar dari mau apa kek, mau kripto kek, mau NFT kek, mau apa kek. Apapun itulah. Uang gua puluhan miliar. Wah, saya begini. Tabungan gua. Nih lihat ya foto gua ya. Foto gua 100 miliar dan sebagainya. Nggak usah pamerin itu. Nggak ada yang tahu. Lu bikin juga nggak tahu. SPT lu keluarin. SPT pajak lu keluarin. Baru gue percaya. Kalau cuma ngomong mah anjing lah. Iya loh. Tapi orang percaya sih. Ya, kalau SPT orang percaya ya. Orang percaya. Pajak ya. Sebenarnya Iya telak dong. sih. SPT kan telak. Kalau cuma ngomong nih portfolio gue ya 100 miliar ya. Lah. Jadi Tinggal pakai spreadsheet jadi ya. Lu keluarin SPT lu pakai spreadsheet, penjara lu. Keluarin SPT lu coba. Ini sih. Harusnya kalau mau sombong SPT ya. Kalau mau sombong enggak, kalau Anda mau sombong, sertifikat rumah Anda keluarin, BPKB rumah Anda kasih lihat, gitu dong. Jelas pajak bersih ya kalau gitu. Iya. Oh, kalau naik mobil 2 hari ganti, ya elah. Lu tahu nggak sekarang cara showroom jualan mobil gimana? Gimana tuh? Ya cara showroom mewah jualan mobil adalah dengan minjemin mobil ke orang-orang itu. Karena mobil itu dipinjemin ke orang-orang seperti itu, jadi FOMO, orang-orang pengen beli mobil begituan. Mimpinya punya mobil begituan. Pinjam. Karena takaran sukses dari mobil itu ya Om. Karena takaran sukses dari mobil itu. Makanya gue bilang jangan pamerin mobil. BPKB Anda keluarin kalau berani. Itu yang punya yang pamer Ferrari, pamer McLaren, pamer apa, keluarin BPKB Anda. Kalau enggak, tai Anda. Kalau enggak, bohong Anda. Ya gitu aja. Dan masih panjang, jadi kayak umur 20, 25. Jangan liatin mereka, mereka sukses, mereka begini, targetnya patokannya begitu. Loh. Panjang bos. Deadline masih jauh ya Om ya. Deadline masih jauh. Kecelah, deadline masih jauh. Definisi sukses menurut Om Ded kayak gimana Om? Definisi sukses menurut gua nggak jualan kelas. nanti gua sukses. Lu sukses ya? Sukses gitu coy. Sukses kan? Tapi kalau buka les-lesan nggak apa-apa ya Om. Boleh. Nah kalau lu kan tadi kan realistis kan, ada barang dagang kita afiliasiin kan. Itu realistis. Kan? Ada nih duitnya Bisnisnya ada. Jelas, bisnisnya jelas. Kalau bisnisnya kagak jelas mah duit dari mana? Kosong ya. Ya kan? Itu bukan nyenggol. Ini ngasih tahu teman-teman supaya kalian nggak kejebak di Lingkaran setan lingkaran setan itu aja. Iya benar.